Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan coba membahas introduction dari infrastructure automation menggunakan Terraform dan Ansible ya teman. Ini sekedar introduction aja, sebenarnya materinya lumayan kalau agak bingung juga waktu bikin materi introduction ini, soalnya ada dua tools yang kita akan introduce, tapi insya Allah bisa lah secara singkat kita akan pelajari dulu ya. BTW ini cuman permukaannya aja ya teman-teman ya. Soalnya kalau lebih dalam lagi nanti lebih panjang nanti durasinya teman-teman. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Bilal. Backgroundnya sebenarnya back-end dulu. Back-end kerja di remote gitu ya. Kerja secara remote di software perusahaan yang bikin sebenarnya bukan software 100% sih, cuman di situ sebagai back-end dan juga sempat diamanahi waktu itu untuk ngatur infrastruktur di perusahaan itu ya. Jadi kebetulan waktu itu juga migrasi ke Kubernetes dan juga kita pakai Terraform gitu. Nah, itu diamanahi untuk bermigrasi gitu, pada tahun 2018. Mulai pakainya kalau nggak salah 2019 teman. Terus sekarang juga masih sama kerja remote, cuman di perusahaan yang berbeda aja teman. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari. Pertama kita secara singkat apa itu Terraform, bagaimana cara kerjanya, terus kenapa kita pakai Terraform, kemudian apa perbedaan dari infrastructure as code sama configuration management, yang ini masih banyak yang agak sedikit agak rancu ini ya. Aku bisa bilang bukan agak sih, ini memang rancu. Nanti akan kita bahas, ini salah satu yang penting juga untuk mengetahui perbedaan ini. Terus kita akan lihat nanti sedikit tentang bagaimana code structure dari Terraform. Kemudian kita akan bahas Ansible, sama juga kita akan lihat sintaksnya itu gimana kira-kira. Terus ada sedikit demo nanti untuk mendeploy. Dalam contoh ini aku contohin WordPress gitu ya. Jadi kita deploy WordPress di AWS menggunakan Docker. Cuman kita deploy-nya cuman pakai satu line aja di terminal. Nanti kita lihat. Oke, sebelum mulai mungkin di sini disclaimer dulu teman-teman. Ini sifatnya diskusi ya, pasti insya Allah mungkin teman-teman ada yang lebih experience atau teman-teman ada yang lebih tahu, bisa kita sharing juga. Nah, mungkin untuk kali ini aku sharing apa yang udah sempat aku alami ya untuk pakai Terraform sama Ansible. Nah, ini ada sedikit studi kasus teman-teman. Jadi misalnya kita teman-teman disuruh untuk mendeploy project gitu ya pada hari Jumat ya. Nah, ini oke, kita pakai Ruby on Rails ya, bukan Ruby Talib ya teman-teman ya, Ruby on Rails. Nah, oke, misalnya kita pilih pakai Ruby gitu. Terus kita mulai di terminal kita install Ruby-nya, Ruby on Rails-nya. Terus ada error gitu, make not found. Ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah pakai make ya, salah satu tools yang juga saya pakai juga sampai sekarang ya, sangat bermanfaat tools ini. Oke, make not found. Terus berarti tinggal install make.
install make, sukses, berhasil. Terus tadi install Ruby-nya, sekarang install Rails di terminal. Nah, terus ada error, fail to build, bla bla bla, zlib is missing. Oke. Berarti biasa ya kita cari di Google gitu, internet gitu ya. Oke, berarti tinggal install zlib dev ini. Oke, berhasil. Terus kita coba lagi nih install Rails. Ternyata ada error lagi. Error installing Rails, fail to build, bla bla bla. Error apa lagi nih? Kan udah mulai pusing nih. Nah, akhirnya udah mulai emosi nih. Kenapa nggak bisa install secara benar sih gitu. Nah, akhirnya nyari-nyari di internet, Stack Overflow dan lain-lain, ChatGPT segala macam. 2 jam berlalu gitu ya. Akhirnya nyoba lagi, tiba-tiba berhasil gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Nah, akhirnya berhasil. Nah, terus udah mau masuk projectnya, mulai start gitu. Nah, terus ada error ternyata. Akhirnya udah emosi banget ya. Nah, terus akhirnya singkat cerita berhasil kita jalannya. Nah, terus udah selesai nih singkat cerita ya, udah development. Terus kita perlu untuk supaya cepat gitu ya. Mungkin prototipenya deploy di production. Nah, terus pakai AWS. Nah, teman-teman tahu sendiri AWS itu fiturnya banyak banget dan benar-benar complicated ya, saking banyaknya fiturnya itu sampai ada meme gitu ya, bahwa ada PhD untuk AWS gitu ya, PhD in AWS gitu ya. Itu saking terkenalnya di meme-nya gitu ya. Soalnya memang kompleks banget gitu ya. Nah, akhirnya kita spin up EC2 server di AWS console, terus install ya, ngulangi lagi langkah yang kayak tadi gitu. Ternyata ada error yang beda lagi ya. Wah, udah nggak kuat ini emosinya. Gitu. Nah, akhirnya singkat cerita berhasil, tapi nggak lama kemudian ada berita Ruby on Rails issue. Wah, ini bug, allow attacker to execute arbitrary code. Critical, harus diupdate. Akhirnya kita harus buru-buru ngupdate gitu ya, aplikasi production kita. Akhirnya ngupdate, terus ada error lagi. Ya, udah nggak kuat akhirnya ya, banting mejanya, ini nggak kuat. Nah, sebenarnya masalahnya itu bukan di Ruby Rails-nya ya, bukan di Ruby dan di Rails-nya juga. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang pengalaman serupa ya, tapi amit-amit ya, jangan sampai naudzubillah. Nah, masalahnya itu apa? Bahwa kita mengkonfigur server secara manual. And you are deploying infrastructure manually. Selain kita konfigur servernya manual, kita deploy-nya juga manual. Nah, itu mimpi buruk ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang sempat ngalami tapi nggak separah ini, cuman mungkin teman-teman ada yang ngalamin itu, apalagi dulu sebelum adanya version control kayak GitHub gitu, terus yang mana kita deploy pakai FTP gitu ya. Wah, ini ketahuan umurnya ini. Nah, itu akan benar-benar relate ya sama kasus ini. Nah, terus yang paling parahnya lagi, kita ngetes, ngutak-ngatik di production gitu ya. Nah, ini real man test in production. Nah, ini kalau teman-teman tahu meme ini ya. Terus apa lagi, teman-teman?
ya, bahwa kita ngedeploy-nya di hari Jumat. Nah, itu juga nightmare teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman deploy di hari Jumat. Ini harusnya ada meme yang keluar. Nah, jadi apa alternatifnya? Nah, itu akhirnya muncul sebuah approach gitu ya, sebuah solusi, yaitu infrastructure as code. Nah, salah satunya itu Terraform. Sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Nanti sempat kita akan coba sebutkan beberapa. Cuman yang paling aku bisa bilang bukan, ya salah satu yang famous lah ya, dan bisa dibilang de facto dari dan pionir gitu ya, pionir yang pertama kali memperkenalkan dan mempopulerkan istilah infrastructure as code ini Terraform, walaupun sekarang license-nya udah beda ya. Nah, jadi singkat kata, Terraform itu adalah tools untuk provisioning infrastructure. Ya, jadi dia itu adalah tools untuk nge-provision ya atau mendeploy semua infrastruktur kita. Nah, dulu itu open source gitu ya, cuman ya sekarang beda lagi license-nya, sayangnya masih free, cuman aku belum clear juga ya perbedaannya, belum sempat membedah masalah license ini, cuman yang jelas dulu itu open source, free gitu. Nah, sekarang ini kelihatannya free tapi udah nggak open source kelihatannya. Makanya ada gerakan lagi baru, namanya Open Tofu, teman-teman. Nah, ini yang fork dari Terraform. Nggak tahu kenapa kok lemot internetnya. Oke, nanti ya kita bisa lihat nanti lah. Yang jelas tapi masih tetap populer teman-teman ya. Mungkin masalah license ini nanti kalau memang teman-teman mau pakai diteliti lebih dalam gitu ya, cocok apa enggak dengan project yang teman-teman mau bikin. Cuman intinya kalau yang Open Tofu itu sebenarnya bisa dibilang 98% mirip sama Terraform gitu. Aku juga belum pernah nyoba ya teman-teman gitu. Tapi semua konsepnya sama. Nah, terus Terraform itu dia ada provider ya. Jadi cara Terraform untuk berkomunikasi sama infrastructure providernya gitu ya, infrastructure platformnya itu menggunakan namanya provider, teman-teman. Jadi dia bisa dibilang cloud agnostic gitu ya. Jadi dia bisa macam-macam, ada banyak banget teman-teman. Ada AWS, Azure, GCP, DigitalOcean, Alibaba, dan banyak banget yang bisa kita koneksikan ke Terraform ini. Ini aku coba buka lagi. Nah, kemudian what is the problem with traditional way of managing infrastructure? Apa masalah selain yang kita udah lihat tadi ya? Permasalahannya apa? Cara kita manage infrastructure secara manual itu ya, seperti yang kita tahu tadi ya, teman-teman.
lama gitu ya, time it takes for building multiple environment, terus rentan error, ya inconsistent. Oke, sebentar, aku pastiin. Ya. BTW masih jelas ya teman-teman, suara sama ininya. Jelas, jelas. Oh iya, soalnya ini oke. Ya itu, jadi bisa dibilang sangat penting untuk kita memakai sebuah approach untuk manage infrastructure ini bukan manual lagi ya teman-teman. Nah, terus gimana cara Terraform ini nge-solve ya itu tadi. Nanti kita akan lihat ya. Salah satunya dia lebih scalable ya. Dia lebih stable dan visibility, maksudnya karena infrastructure as code ini dia punya artifak ya dalam bentuk file. Jadi representasi dari infrastructure kita itu dibentukkan ke dalam sebuah code gitu ya. Nah, yang mana kita bisa version control itu ya, dan itu bisa dibaca. Jadi nggak cuman kita di konsol AWS terus kita spin up EC2 terus tersebar kayak gitu, kita nggak punya overview-nya gitu ya. Sekali lihat kita nggak bisa kan apa aja gitu. Nah itu dan juga nggak ada representasinya, nggak bisa direplicate. Tapi kalau pakai IAC ini ya, itu kita punya blueprint-nya, ya punya artifaknya, representasi dari infrastruktur kita, yang itu bisa kita passing, bisa kita backup gitu, dan juga bisa kita replicate. Nah itu salah satu salah banyak kelebihannya teman-teman. Nah terus sebenarnya gimana cara kerja Terraform? Sebenarnya simple teman-teman. Jadi ada 3 tahapan ya, write, plan, dan apply. Oke. Nah write ini kita pertama jabarkan ke infrastrukturnya apa aja gitu ya. Define infrastructure in configuration file. Jadi ada satu namanya HCL gitu ya, nama sintaksnya itu HashiCorp HashiCorp language kalau nggak salah ya. Jadi istilahnya file sintaksnya untuk kita define infrastructure itu. Kemudian kita sebutkan nanti, ya nanti akan aku demokan dikit teman-teman ya. Misalnya kita perlu VM berapa, harddisknya berapa, dan lain-lain, database server. Udah selesai, kemudian kita plan, di situ nanti Terraform akan membaca, karena Terraform tadi terkoneksi dengan cloud provider ini, ya ada banyak banget, 1000 plus provider, itu dia Terraform punya akses secara API-nya gitu ya, dan nanti dia akan membandingkan, di plan ini akan dibandingkan. Jadi dari file configuration Terraform kita, yang kita pingin itu apa, sama yang ada di cloud infrastructure platform itu apa, itu dibandingkan. Kalau misalnya nggak ada, misalnya kita AWS konsol kita kosong gitu ya, kita nggak ada resource apa-apa di AWS. Terus di Terraform ini kita sebutkan kita mau punya dua EC2 gitu ya. Ini bisa. Sebentar teman-teman. Oke.
Jadi misal kita punya dua VM, gitu, kita sebutkan di sini, kita mau buat dua VM. Terus dengan plan ini dibandingkan sama yang di AWS konsolnya gitu, di infrastructure platformnya, di cloud providernya, ternyata nggak ada. Nah, nanti Terraform akan ngasih tahu, oh, ini akan membuat dua VM kayak gitu. Terus di-apply. Nah, di-apply itu baru Terraform akan ngedeploy VM-nya sesuai dengan yang sudah kita deskripsikan di sini. Nah, terus arsitekturnya gimana? Nah, arsitekturnya itu dia ada Terraform file gitu ya, yang tadi udah sempat aku bilang gitu ya. Terraform file, terus di sini ada Terraform core, sama ini ada cloud provider ya. Jadi pertama DevOps-nya itu dia membuat Terraform file ini ya. Kemudian dengan pakai Terraform core dia akan membaca Terraform file ini dan Terraform core ini akan terkoneksi dengan provider yang udah disediain sama Terraform juga ya teman-teman. Nah, kemudian Terraform akan mengenerate sebuah state. Nah, state ini ibaratnya kayak apa ya? Kondisi terkini gitu ya istilahnya. Nah, kondisi terkini dari infrastruktur kita. Misal kita punya dua VM, nah, nanti di sini juga dicatat gitu ya, bahwa sekarang di region ini ada dua VM seperti itu. Nah, ini state ini juga sangat penting ya. Dan dengan state ini nanti Terraform bisa membaca perubahan dari infrastruktur kita dari waktu ke waktu itu seperti apa. Ya sama kayak version control lah teman-teman ya. Sama kayak kita ngoding biasa gitu. Nah, kemudian Terraform akan deploy ke cloud service provider yang kita mau. Seperti itu. Nah, terus di sini ada hal yang penting juga ya. Perbedaan antara mutable sama immutable infrastructure. Sebentar teman-teman, ini mau coret-coret nggak bisa. Gimana ya caranya? Bisa. Annotation-nya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ada mutable sama immutable. Nah, ini perlu diketahui juga. Jadi apa perbedaannya gitu ya? Mutable itu artinya yang bisa dirubah, teman-teman. Ya. Ini berubah gitu ya, bisa dirubah. Bisa dirubah. Kalau ini nggak bisa dirubah, ya, nggak bisa dirubah. Nah, jadi contoh kayak gini teman-teman. Misal kita punya satu instance gitu ya, app version 1, OS version 1. Nah, kalau di mutable infrastructure ini, kita misalnya mau ngupdate gitu ya. Kita mau ngupdate dari version 1.0, kita mau ngupdate ke 1.1. Nah, kalau cara yang tradisional ya, itu pertama kita install dulu ya, misalnya kita deploy dulu ya, app version 1.1-nya kita deploy ya, setelah di deploy terus ini dinonaktifkan, terus di reboot, baru kita dapat aplikasi yang terbaru kan teman-teman. Nah, itu kan selama yang tradisional lah kayak gitu ya. Dan kebanyakan
kita pakainya kayak gitu. Nah, cuman permasalahannya, bagaimana kalau misalnya waktu proses update ini, di sini ada error, teman-teman. Ya, di sini ada error, ada yang fail, gitu. Berarti instance kita itu di sebuah keadaan nggak jelas, gitu ya. Jadi ada version 1.0-nya masih aktif, ada 1.1-nya masih aktif, gitu ya. Sama OS-nya ini nggak berubah ya. Nah, ini masalah, teman-teman ya. Walaupun memang kalau misalnya ada yang berargumen, nah itu kan jarang terjadi, 99% kita ngupdate ya lancar. Iya, untuk satu mesin, teman-teman. Kalau misalnya kita punya ribuan instance, ya kan, insya Allah pasti ada probability satu atau beberapa VM fail, gitu ya, beberapa service fail. Nah, itu sangat susah untuk di-debug, teman-teman. Ya. Nah, ya itu permasalahannya di mutable infrastructure ini. Ya. Nah, terus bagaimana alternatifnya? Nah, alternatifnya itu ada immutable infrastructure, teman-teman. Nah, di immutable infrastructure ini, itu pola pikirnya ya, paradigmanya, kita nggak ngupdate sama sekali. Ya. Jadi kita nggak ngupdate yang sudah ada di sini, tapi kita buat baru, provision baru, kemudian destroy yang lama. Nah, simpelnya kayak gitu, teman-teman. Jadi misal kita mau ngupdate dari 1.0 ke 1.1, yang ini kita biarkan, gitu ya. Ini kita biarkan, terus kita provision yang baru, instance B, dengan versi yang baru, yang benar. Kemudian, ini misalnya ada user, gitu ya. Ini user, gitu ya. Trafficnya kan awalnya ke sini, ya kan. Nah, terus kita provision, setelah kita lulus testing segala macam, unit testing dan lain-lain, baru udah stabil, baru trafficnya kita alihkan ke sini. Ya, kemudian kita bisa dengan aman ngedestroy ini. Nah, itu alternatifnya, teman-teman. Ya. Nah, cuman perlu dicatat ada bukan kelemahan ya dibilang, tapi ada sesuatu hal yang perlu dicatat. Nah, kalau misalnya di VM ini teman-teman ada, misalnya ada satu service gitu ya, satu service database. Nah, ini gimana teman-teman? Ya kan? Kalau misalnya kita mau buat baru, masa kita buat database baru, terus datanya, wah ini pasti bakal mahal ya, terus datanya dimigrasi ke sini, dan lain-lain, terus ini kita destroy, nah, itu sangat beresiko dan mahal ya teman-teman. Nah, itu gimana solusinya? Nah, solusinya kita buat eksternal gitu ya. Jadi database-nya kita deploy sendiri, ya. Dan juga database ini perlu dicatat ada idealnya teman-teman ya. Ntar ganti warna. Nah, idealnya itu ada disk di sini. Ini bisa dibilang kayak FS gitu ya. Oke. Jadi kita buat database eksternal yang mana ini bisa diakses oleh instance A yang lama dan juga instance B, ya. Dan juga datanya itu ya, file sistemnya, disknya itu di mount ke database ini. Nah, ini kayak gini ya teman-teman. Nah, karena database itu kan kalau dibandingkan sama web server gitu ya, itu kan jarang berubah teman-teman. Jarang ada perubahan gitu kan. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini gitu ya.
Nah, untuk mengupdate database-nya kita bisa pakai mutable, cara yang mutable, yaitu langsung kita update database-nya, tapi untuk file sistemnya tetap immutable, itu teman-teman ya. Jadi kita update database-nya, kemudian file sistemnya nanti di-detach, terus di-attach lagi ke database server yang sudah diupdate, seperti itu teman-teman. Jadi aman. Nah, ini yang idealnya seperti ini teman-teman ya. Nah, bukan aku bukan bilang ini yang benar yang mana gitu ya, tapi dua approach ini ada use case-nya masing-masing teman-teman. Nah, di Terraform itu kita pakai pendekatan yang ini teman-teman. Nah, ini Terraform itu pendekatannya adalah immutable infrastructure. Itulah kenapa lebih simple untuk di-maintain ya. Karena kita ngomong infrastruktur ini bukan satu server, dua server teman-teman ya. Bisa sampai puluhan, apalagi yang microservice gitu teman-teman ya. Bisa banyak banget. Nah, kalau yang mutable ini itu Ansible teman-teman. Nah, jadi bukan bilang ini nggak boleh pakai ini nggak ya. Kita bisa pakai dua-duanya nanti teman-teman ya. Jadi ada satu kondisi di mana kita cuma pakai mutable ya, kita tinggal upgrade aja di server yang udah ada. Satu kondisi kita pakai immutable ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, oke. Itu pada dasarnya perbedaannya. Nah, terus ini yang penting juga teman-teman, perbedaan infrastructure as code sama configuration management as code ini masih aku temuin banyak banget, walaupun yang udah berpengalaman itu masih bingung juga apa sih sebenarnya perbedaannya antara Terraform sama Ansible contohnya ya, dalam kasus ini yang kita pakai ya. Walaupun ada banyak beberapa tools lain, contoh kayak yang menarik itu sebenarnya ini ya, Pulumi, cuman sayangnya dia berbayar teman-teman. Enaknya dia kalau nggak salah pakai bahasa programming biasa, dia tidak introduce syntax baru gitu ya. Walaupun syntax Terraform itu sangat simpel sekali teman-teman sebenarnya. Kalau ini secara profesional aku belum pernah nyoba, ini dari AWS gitu ya. Cuman yang paling ini yang pernah aku coba ini sih Terraform sama Ansible teman-teman. Yang Ansible ini open source ya. Kalau yang lain ini belum pernah nyoba. Nah, yang pentingnya di sini perbedaannya teman-teman ya. Nah, infrastructure as code is the managing and provisioning of infrastructure through code instead of using manual process to configure devices or system. Jadi code sebagai infrastructure itu ya managing and provisioning of infrastructure. Jadi memanage dan memprovision itu maksudnya mengenerate gitu ya, mendeploy infrastructure melalui code ya, instead of manual process. Nah itu kata-kata kuncinya ini ya teman-teman, provisioning of infrastructure. Nah, sedangkan configuration management ya, configuration as code, practice of managing configuration files in a repository. Config files establish the parameter bla bla bla. Intinya dia kata kuncinya itu configuration ini. Ya. Nah, jadi dua hal ini saling melengkapi sebenarnya. Jadi walaupun ada yang banyak yang bingung gitu ya. Sebenarnya Terraform ini bisa untuk dipakai sebagai manage server gitu ya. Misal kayak aku kasih contoh ya teman-teman ya. Misal untuk deploy EC2 ke AWS. Nah, untuk deploy EC2 ke AWS itu kita pakai Terraform. Nah, tapi untuk mendeploy WordPress, menginstal WordPress di situ, kita pakai Ansible. Jadi mulai install Docker-nya ya. Install Docker-nya, buat Docker Compose-nya, sampai nge-running WordPress-nya gitu ya. Walaupun Terraform bisa juga teman-teman. Nah itu yang bikin agak
rancu. Cuman memang Terraform tidak didesain untuk itu ya. Ini catatannya. Nanti aku jelaskan kenapa kok tidak didesain seperti itu. Cuman yang jelas di sini teman-teman bedain kalau Ansible itu untuk configure ya. Ini untuk configure aja. Jadi langkah awalnya itu kita nge-run Terraform dulu untuk mendeploy servernya ya, untuk ngedeploy resource-nya di cloud provider, misal EC2, database RDS ya, database server, Kubernetes cluster gitu ya. Nah, setelah ada itu semua, baru Ansible yang akan bekerja, teman-teman. Nanti Ansible yang akan execute step-step untuk configure server itu, seperti ngupdate, ya, update repositorinya, terus install Docker dan lain-lain. Ya. Nah, ini perbedaannya, teman-teman. Aku rasa bisa dibaca, cuman kebanyakan udah aku jelasin. Oke. Nah, terus kita sekarang coba lihat Terraform ya, teman-teman. Nah, di sini bisa ngelihat ya, Mas Ian ya. Oke. Apakah bisa melihat masih teman-teman screen-nya? Oke. Nah, ini sekarang coba aku deploy ya. Aku deploy dan install WordPress gitu, teman-teman. Soalnya perlu waktu ya. Makanya aku execute sekarang gitu ya. Oke. Sambil nunggu, teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari Terraform file gitu ya. Nah, dia jalan, udah. Ya, kita biarin. Nah, ini salah satu contohnya, teman-teman. Ya, Terraform file, tapi sebenarnya ini udah aku gabungin sama Ansible, teman-teman. Ya, jadi Ansible-nya itu ada di sini, di Playbooks. Nah, ini aku jelasin dulu ya, teman-teman, dari awal. Secara singkat. Jadi pertama kita buat satu file Terraform gitu ya, .tf. Ini karena aku pakai modul ya, nggak usah bingung gitu ya. Nah, intinya di sini aku pakai modul VPC gitu ya. Kan kalau di EC2 itu kan kita nggak semudah, nah ini ya, nggak semudah kita buat EC2 kayak di DigitalOcean gitu ya, kita deploy droplet terus kita install udah jadi, enggak ya teman-teman. Tapi kalau di AWS itu kita perlu nge-setting berbagai macam hal ya. Salah satunya contoh ini teman-teman. Ada namanya VPC ya, virtual private cloud gitu ya. Terus kita perlu setting juga subnet ya, ada AWS subnet, kemudian IP address-nya dan lain-lain. Ini di luar topik kita ya. Cuman yang jelas kalau teman-teman lihat di sini aku tunjukin ini ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita mau membuat sebuah AWS instance, teman-teman. Jadi di Terraform itu kita tinggal panggil resource ya. Terus tipe dari resource-nya ya, resource type AWS instance. Ini taunya dari mana? Ada di dokumentasinya Terraform, teman-teman ya. Kalau aku bisa tunjukin Terraform.
Nggak tahu kenapa internetku kayak gini. Router. Nah, sambil nunggu aja teman-teman ya. Intinya ini ada di documentation AWS-nya, ya. AWS instance, terus ini namanya, ya. Nah, di sini ada beberapa parameter yang mana juga udah disediain juga oleh Terraform-nya, ya, di dokumentasinya. Misalnya tipenya, nah ini T2 Micro, kita tentuin, kita taruh di sini teman-teman. Nah ini teman-teman ya, kita lihat sedikit. Misal AWS AWS. Oke, sambil nunggu. Ya kayak tipenya ya, T2 Micro, subnet ID-nya dan lain-lain. Nah, itu seperti itu aja teman-teman. Sebenarnya sintaksnya sangat simple ya. Walaupun di sini kita juga bisa pakai if else gitu ya. Terus looping juga ada. Contohnya, sebentar aku cari contohnya teman-teman. Aku lupa contohnya ada nggak ya. Contoh kayak kita bisa passing variabel tentu ya. Oh, berarti nggak ada di sini. Ya. Nah, kemudian itu contohnya gitu ya untuk Terraform itu teman-teman. Coba ini. Oke. Nah ini aku tunjukin teman-teman gimana caranya yang kita deploy AWS tadi ya, AWS instance. Ini sambil nunggu. Ya, ini sambil nunggu. Nah, sambil nunggu ya teman-teman, kita lanjut aja. Ini kelihatannya IP addressku yang bermasalah ini. Nah, oke. Cuman kalau kita bahas semua ini ya nggak bakal sempat teman-teman ya. Cuman intinya aku kasih salah satu contoh gimana kalau kita mau buat EC2 di AWS gitu ya. Tinggal kita panggil resource. Nah ini nama ini udah ditentuin nama Terraform gitu ya. Di documentation-nya ada. Yaitu kita mau ngedeploy AWS instance. Nah kalau yang ini baru namanya kita sendiri yang tentuin. Terus parameter-parameter ini ya, atribut ini juga ada di documentation semua gitu ya. Tinggal kita isi aja. Misal kita mau instance type-nya T2 Micro. Terus Amazon Machine Image-nya yang ini gitu. Dan lain-lain. Udah gini aja, terus di run, nanti Terraform akan ngedeploy teman-teman. Ya, sesimpel itu. Oke. Dokumentasinya masih belum kebuka. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Oh, di Zoom. Kekecilan ya?
Udah jelas? Udah jelas teman-teman? Nah, sekarang kita bahas Ansible, teman-teman. Jadi dulu ya, pada zaman dahulu kala itu ada sysadmin ya, yang dia kerjanya memastikan di organisasi IT itu server-servernya berjalan dengan lancar gitu ya. Seiring berjalannya waktu ternyata sysadmin aja nggak cukup. Jadi ada gap antara developer sama sysadmin lah istilahnya ya. Jadi antara developer sama ops gitu ya. Makanya ada istilahnya DevOps gitu ya. Soalnya sysadmin itu mau sebisa mungkin nggak ada perubahan, ataupun kalau ada perubahan secara hati-hati di upgrade tadi ya. Tapi DevOps di development satu sisi perlu perubahan yang cepat ya. Makanya sekarang nggak tahu ya masih relate apa nggak sysadmin ini. Kelihatannya udah jadi satu sama DevOps gitu ya. Makanya muncul satu role namanya DevOps, walaupun sekarang banyak ops yang lain ya. Ada DevSecOps, ada MLOps lah ini, banyak ops yang lain ya. Mungkin kedepannya juga ada ops yang lain nanti. Cuman intinya kita perlu memfasilitasi proses development ini ya secara cepat ya. Jadi ketika development perlu environment, kita harus cepat sebagai DevOps untuk memprovide gitu ya. Nah, itulah salah satu tugas utamanya dari DevOps ya. Dan itu tools yang dipakai itu salah satunya Ansible teman-teman, yang memungkinkan kita untuk meng-manage banyak server secara scalable ya. Ya, jadi kita perlu automation kalau sudah sampai seperti itu ya. Jadi nggak bisa kita secara manual. Apalagi sekarang itu kan misal kita ada fitur A, fitur B. Itu kalau kita pakai Gitflow itu, setiap branch kita mau environment di infrastructure sendiri ya. Jadi ada staging. Sebentar. Jadi ada staging, ada production, ya. Terus ada fitur lagi, fitur A, fitur B, dan ini environment ini adalah benar-benar another full infrastructure teman-teman ya. Nah, ibaratnya kalau misalnya kita pakai microservice kayak Kubernetes, nah itu kita deploy semua infrastrukturnya plek-ketiplek gitu ya, untuk setiap fitur ini, cuman sekedar untuk ngetes saja. Setelah itu di-destroy. Setelah selesai di-merge, di-destroy. Baik itu mau di-merge ke staging ataupun ke prod. Nah, ini pun fitur ini ya, infrastruktur yang kita provision khusus untuk fitur ini, itu ketika trigger oleh contoh git commit. Jadi ketika developer itu commit di GitHub atau GitLab contohnya, dia akan nge-trigger ini sehingga infrastruktur ini tergenerate gitu. Nah, itu bisa dilakukan ya, salah satunya pakai tools kayak Terraform sama Ansible teman-teman. Jadi kita execute Terraform-nya untuk generate infrastructure, kemudian kita pakai Ansible untuk configure servernya, baru di run testingnya segala macam. Nah, itu sampai ke level itu teman-teman. Dinamisnya gitu ya, harus cepatnya kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita cara manual nggak mungkin bisa kayak gini ya, bakal lama banget ya. Tuh. Jadi kita lanjut. Nah, terus Ansible itu seperti apa?
Sebenarnya Ansible itu ada namanya Ansible Management Node. Ya. Terus ada namanya ini Target Node. Nah, ini teman-teman. Jadi ada satu node di mana Ansible itu berjalan. Jadi ada satu mesin, ada satu komputer di mana itu kita jadikan sebagai manajemen node ya, istilahnya di mana Ansible itu berjalan, teman-teman. Jadi nanti Ansible yang akan execute playbook ini tadi. Playbook itu adalah kumpulan dari tas-tas ya. Tas 1, tas 2 dan lain-lain. Nanti ada banyak. Ansible akan execute ini berdasarkan playbook ini ya. Di manajemen node. Nah, kemudian dia akan execute ke target node. Nah, ini bisa ratusan dan ribuan server sampai unlimited server, teman-teman ya. Tergantung dari seberapa besar resource manajemen node-nya itu. Nah, tahunya dari mana target node-nya itu ada host 1, host 2, itu adalah namanya inventory. Jadi ada satu inventory file yang dia akan memetakan target node ini apa aja sebenarnya. Jadi bisa jadi IP address dan lain-lain. Ya. Cuman kalau untuk Ansible ini ada untuk AWS itu ada plugin-nya. Jadi inventory-nya nanti dinamis, teman-teman. Kita nggak perlu masukin satu IP address ini, misalnya IP address-nya nomor 1, nomor 2. Nah itu kalau manual kita buat satu file, kita masukin IP address-nya ini, teman-teman. 192 berapa, 192 bla 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 bla. Baru Ansible akan execute dari inventory ini. Tapi kalau kita pakai AWS itu ada plugin-nya, jadi kita nggak perlu manual, jadi otomatis. Kita tinggal tentuin aja nanti kita bisa kasih tag gitu ya, mana yang mau kita execute kayak gitu, teman-teman. Nah, konsepnya sebenarnya sama kayak tadi ya, ada inventory, ya, terus ada host. Host ini target servernya gitu ya, target node-nya. Ada playbook. Nah, playbook ini kayak buku resep ya. Nanti aku tunjukin contohnya. Ini plugin udah advance. Nah, kita bisa skip dulu. Modules juga advance. Jadi intinya yang perlu kita ketahui pokoknya di Ansible itu ada inventory yang dia itu menyimpan target remote node ya, atau target node-nya apa aja, IP address-nya. Kemudian ada playbook, kumpulan dari tas-tas yang mau kita execute itu apa aja, sama remote node-nya, gitu ya. Sama tadi manajemen node-nya ini, teman-teman. Oke, nah itu sebenarnya. Nah kalau kita lihat Ansible itu kayak gini, teman-teman. Kita masuk ke playbook. Nah ini. Jadi kita tulis host-nya kita mau dalam kasus ini semua ya. Terus kita kasih nama, install Docker, Docker Compose, dan bla bla. Kemudian kita tulis, teman-teman. Nah, contohnya ini. Step 1, install Docker. Nah, kita tinggal name, install Docker. Terus ini ada apt, ya. apt package. Nah, ini namanya Ansible module, teman-teman. Jadi sebenarnya dia ini ansible.builtin.apt. Nah, jadi Ansible itu ada modulnya, teman-teman. Ada banyak banget. Salah satunya itu apt ya. Jadi kita tinggal panggil aja apt, terus nama package-nya apa yang mau kita install, state-nya present, udah. Ya, udah gini aja. Nah, ini satu task namanya ya. Nah, ini nanti dia akan sama kayak Ansible akan run ini sudo apt install ini semua, teman-teman. Nah,
Seolah-olah seperti itu, ya. Jadi dengan kita menulis task ini, Ansible akan execute ini, ya, di remote servernya. Nah, yang ngeran Ansible, yang ngeran task ini, maksudnya yang ngeran Ansible-nya itu mesin kita ya, teman-teman. Dalam kasus ini adalah manajemen node-nya. Nah, itu bisa di komputer kita, di laptop kita, atau enggak di satu server di AWS atau di cloud provider lain gitu ya. Kita bisa buat satu remote server, itu kita jadiin Ansible control node atau management node. Nah, itu nanti yang akan execute Ansible-nya. Nah, itu bebas, terserah teman-teman ya. Nah, ini coba kurang lagi. Masalah di internet ini ya, teman-teman. Nah, terus ada lagi apt-key, ada lagi apt repository. Nah, ini banyak banget, teman-teman bisa lihat di dokumentasi Ansible. Nah, get URL dan lain-lain. Kemudian ada file. File ini nanti dia akan create directory, ya, path-nya di mana. Nah, state-nya directory. Nah, terus dia akan create Docker Compose file. Nah, pakai modul copy. Nah, ini ya. Copy files to remote location, yang mana kontennya bisa kita tulis di sini, walaupun kita juga bisa ngopi file dari lokal ke remote server itu, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita tulis di sini semua untuk configure EC2-nya, baru kita Docker Compose up. Udah selesai, teman-teman. Nah, jadi alurnya tadi, kalau diulang dari awal, di sini kalau teman-teman lihat, aku pakai modul di Terraform. Di Terraform juga ada modul ya, teman-teman. Dan ini udah disediain sama cloud provider-nya. Contoh kalau kayak AWS itu ada namanya VPC, ini Terraform AWS Modules. Nah, ini teman-teman bisa cek ya. Terus kalau teman-teman mau buat RDS juga tinggal panggil aja modulnya RDS. Nah, ini. Ya. Source Terraform AWS module, RDS AWS. Nah, seperti itu. Nah, terus setelah misalnya dari awal ya. Jadi setelah buat VPC, di dalam VPC itu aku juga execute ini buat instance untuk WordPress ya, T2 Micro dan lain-lain, subnet group dan lain-lain. Kemudian Terraform akan membuat RDS ya, database dengan credential yang udah aku ambil dari .env gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai, nah ini teman-teman, ini bisa di skip. Nah, ini baru aku execute Ansible. Jadi aku nge-execute Ansible-nya itu pakai Terraform. Ya, jadi kita bisa minta Terraform untuk execute menggunakan remote execute gitu ya. Namanya provisioner gitu ya. Nah, itu seolah-olah kayak kita benar-benar SSH ke dalam server itu, kemudian kita execute sama apa yang dilakuin oleh Ansible gitu. Makanya itu yang bikin rancunya ya. Cuman ini adalah di dokumentasi officialnya Terraform itu disebutkan bahwa untuk memakai ini itu bisa dibilang last resort ya. Jadi kalau nggak ada pilihan lain, kamu perlu execute something, baru kamu pakai ini, null resource ini. Nama tipe resource-nya itu null resource. Nah, karena memang Terraform nggak didesain untuk itu, dan state-nya nggak dibaca. Kalau yang lain state-nya kebaca ini, teman-teman.
Ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini ada staging misalnya. Nah, ini semua kebaca apa yang udah dibuat oleh Terraform. Tapi kalau pakai null resource itu nggak kebaca state-nya, teman-teman ya. Nah, jadi kita cuman menggunakannya untuk execute Ansible. Nah, ini. Jadi kita tinggal panggil Ansible, pakai CLI-nya Ansible gitu ya. Ansible playbook, bla bla bla, udah. Nanti Terraform yang akan execute Ansible ketika semua ini udah terprovision. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sayangnya internetnya bermasalah. Coba sambil nunggu aja. Kalau kita lihat sebentar ya teman-teman, coba aku ganti koneksi. Wait. Apakah masih terlihat? Screen sharing-nya terlihat teman-teman? Oke. Nah, kemudian ini harusnya udah lancar ya. Terus itu aja sih sebenarnya teman-teman. Nah, ini sambil nunggu, mungkin ada yang mau ditanyain, kita masuk ke sesi tanya jawab sambil kita nunggu proses provisionnya selesai. Kemudian sempat, soalnya lumayan lama. Oh, sebentar ini kita lihat ya. Kelihatannya udah berhasil. Oh, ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Aku kembali ke ya, Mas Ivanu, silakan open mic aja. Halo. Ya, halo. Kedengaran ya, Pak? Suaranya pelan ya, Mas. Nanti Pak, nama saya Pano. Saya Ya. mau tanya Pak, saat ini kan kebetulan saya ini apa kayak jadi IP infra gitu. Saat ini kita gunakan premis Pak. Nah, untuk profesional servernya kita masih manual Pak, kayak kita sendiri, terus kita konfigurasi sendiri. Nah, yang jadi pertanyaannya Pak, ketika kita menggunakan otomasi, nah untuk integrasi ke log, manajemen log, terus kemudian kita juga menggunakan waktu Pak untuk kayak
sistem keamanannya itu seperti apa ya? Apakah bisa diotomasi juga untuk saling connect dengan Wazoo? Soalnya kan kita saat ini kayak instalasi manual gitu untuk agen Wazoo-nya di setiap server. Wazoo ya. Iya. Sama ini log aplikasinya seperti apa Pak? Biasanya kalau otomasi seperti ini. Masih Pak. iya sama-sama ya Wazoo ya. Agak nggak jelas sebenarnya tadi suaranya, cuman aku nangkap sedikit-sedikit ya. Cuman koreksi kalau salah ya. Intinya pertanyaannya, kalau misalnya kita mau pakai Wazoo, gimana cara automate deployment nama konfigurnya gitu ya. Nah, kalau Wazoo itu setauku resource-nya butuh banyak gitu ya. Dan itu bisa ya teman-teman. Kalau Wazoo itu ya udah tinggal kita provision aja kebutuhan Wazoo-nya apa. Misalnya Wazoo-nya butuh EC2 yang small gitu ya, T3 small gitu tipenya. Ya udah kita buat satu Terraform file gitu ya, code Terraform-nya kita tentuin ininya berapa, instance-nya apa. Nah, terus di Wazoo juga itu kalau nggak salah ada nyediain Ansible playbook juga ini, teman. Nah, jadi kebetulan aku belum sempat nyoba sih, tapi masih rencana ya nyoba Wazoo gitu. Itu Wazoo ada official, dia nyediain Ansible playbook. Jadi kita tinggal run playbooknya, kita bisa configure ininya, Wazoo-nya. Nah, ini misal single server gitu ya. Nah, ini sudah ada semua ini, ya kan? Nah, tinggal Wazoo ini butuhnya apa? Untuk nge-deploy Wazoo ini, kita baca aja di dokumentasinya. Kalau nggak salah, itu gede banget Wazoo ini. Nah, kita lihat nah, tinggal dilihat aja ya, Mas Ivano tadi. Jadi kebutuhannya seperti apa, kita buat Terraform-nya, kita deploy, kemudian kita panggil, kita execute Ansible-nya, Ansible playbook-nya, bisa manual atau enggak bisa kita masukin ke Terraform-nya kayak ini, kayak tadi tuh, yang aku contohin di main. Nah, di sini kita execute Ansible-nya. Apakah sudah cukup jelas, Mas Ivanu? Mohon maaf ini agak tadi suaranya kurang jelas aku ya. Ya. Yang lain silakan. Ya, silakan Mas Indra. Iya, selamat malam, Mas. Ya. Suaranya kedengaran nggak, Mas? Ya, kedengaran. Silakan. Ya, mau nanya, Mas, apakah Terraform ini bisa dijadikan solusi dari disaster recovery? Itu ya. Ya. Oke. Ya, pertanyaan bagus. Jawabannya bisa, dan itu salah satu use case yang perfect use case ya untuk disaster recovery. Soalnya bayangin aja kalau teman-teman projectnya di AWS Console, ya, kayak mana ya contoh. Nah, ini. Bayangin teman-teman pakai ini. Sebentar ya. Ya, contoh ini ya teman-teman.
Teman-teman punya EC2, punya RDS di sini, ada banyak banget. Dan ini kompleks banget ya konsol ini. Terus salah satu programmer nggak sengaja ngantuk atau gimana, dia ngedelete resource di production. Naudzubillah ya teman-teman. Nah, itu kan salah satu contoh disaster ya. Walaupun ada lagi natural disaster dan lain-lain. Nah, ini contoh, ini database lagi proses ya. Soalnya ini aku run tadi. Nah, itu kalau misalnya nggak pakai Terraform, nge-tracknya gimana coba? Ya kan? Kita sangat susah nge-tracknya, perubahan dari the whole infrastructure ini. Tapi kalau kita pakai Terraform, kita tinggal nge-run satu kali, kita tinggal pakai namanya ada, sebentar, ini soalnya lagi execute. Terraform state. Jadi di Terraform itu ada state. Ya aku tunjukin filenya aja ya. Nah, di Terraform itu ada state ini ya. Yang mana ini semua adalah representasi dari kondisi infrastruktur kita. Ya, ini ada ininya juga ID-nya. Terus dia ada apa aja, ada VPC, value-nya apa, IP address-nya, semua dicatat di sini. Nah ini kalau aku run tadi Terraform state, dia akan nunjukin apa aja yang ada di infra sekarang. Ya. Nah ini VPC segala macam, semua ke detect, ke track juga. Dan ini disimpan dalam Terraform file, yang mana bisa kita version control ya, kita masukin ke Git juga bisa, atau kita bisa pakai S3 ya, kita simpan Terraform file ini ke S3 untuk DevOps lain bisa synchronize kerjanya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kesalahan atau disaster atau ada perubahan dari infrastruktur sekecil apapun itu ya, kayak nama instance-nya, tag-nya berubah misalnya, itu bisa kedetek. Jadi misalnya kita sudah deploy Terraform nih ya. Nah, ini yang aku alamin juga ya. Enaknya Terraform. Jadi waktu itu kita migrasi ke Terraform ya. Tetap kita pakai AWS, cuman awalnya manual, terus kita migrasi. Kemudian udah aku buat semua ininya, infrastrukturnya di Terraform gitu. Terus ada programmer lain kan, namanya programmer ya. Ya aku juga programmer ya. Ya aku ngerti perasaannya itu. Jadi kelamaan kan biasanya kalau harus hubungin DevOps dulu segala macam. Walaupun ya harusnya kayak gitu ya. Atau enggak kita bisa sediain satu tools untuk yang memudahkan programmer untuk nge-deploy ya. Itu nanti beda cerita lagi teman-teman. Nah, misalnya ada programmer dia buat EC2 baru, terus aku nyoba gitu ya, aku nge-run lagi, itu kedetek teman-teman ya, state-nya. Nah, misalnya gini ya, kayak oh ini udah selesai soalnya. Jadi perubahan itu akan dibaca oleh Terraform. Kayak, nah ini ya, contohnya ya, ada 5 source baru, 0 berubah, 1 di-destroy. Nah itu kedetek semua teman-teman. Ya, dan itu sangat detail. Jadi state ini akan senantiasa sinkron oleh ke cloud provider-nya. Sama dia berusaha untuk sinkron dengan apa yang kita inginkan ya. Di Terraform ini kita describe-kan sama apa yang actual sekarang ada di infrastructure. Nah, jadi itu perfect untuk disaster recovery. Nah, ini contoh tadi udah selesai ya. Aku ngedeploy. Nah, dia cuma ngeputin WordPress URL, yang mana kalau aku buka, ya. Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak bisa. Nah, ini kita lihat dulu di konsolnya. Mungkin masih proses.
Nah, tadi kan nggak ada instance-nya. Sekarang ini udah ada instance-nya. Dan ini buatnya tadi pakai Terraform ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau kita lihat IP address-nya juga sama. Nah, seperti itu ya. Oke. Cukup menjawab, Mas Indra. Ya, terima kasih Pak. Ya. Yang lain, teman-teman? Ya, silakan Raka Fikran. Ya, mana Mas? Ya. Ya, jadi dari tadi udah ditunjukin kan ya untuk manajemen resource di cloud itu emang bisa untuk pakai Terraform sama Ansible. Nah, mau nanya kalau untuk di Terraform sama Ansible ini bisa juga nggak ya untuk kayak manajemen cluster atau Kubernetes? Dan itu use case, kalau emang bisa use case-nya apa aja ya kira-kira ya? Ya, kebetulan dulu aku juga pakai Terraform untuk manage Kubernetes cluster, dan juga aku makainya di AWS ya, jadi pakai EKS gitu ya. Nah, itu use case-nya ya sama seperti apa yang kita secara manual kita buat. Misalnya kita mau nambah node, kita mau nambah pods ya. Contoh ini ya, Terraform EKS gitu. Nah, Terraform udah nyediain modulnya seperti itu. Ya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk nge-create cluster gitu ya. Nge-create EKS. Terus use case-nya aku ingat-ingat. Use case-nya seperti misalnya gini, kita punya cluster gitu ya. Nah, kan best practice di AWS kita kalau bisa antara staging sama production ini beda, bukan cuma beda zone ya, bukan cuma beda region, tapi beda akun ya. Basically akun beda gitu ya. Jadi ini berbeda akunnya. Yang satu khusus prod, yang satunya staging gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita manual, itu kan pasti ribet banget ya. Kita perlu masuk ke akun yang A untuk staging, ya terus ngupdate, terus gimana caranya kita bisa buat itu sama. Apalagi kalau kita nanti gabungin sama CI/CD gitu ya. Waktu misalnya ada branch, sebentar, gambar dulu. Nah, misal tadi ini kan staging gitu ya. Terus ini ada production seperti yang aku cerita tadi ya. Nah, ini staging, ini production, ini beda akun ini ya. Ini akun A, AWS-nya, beda kartu kredit juga ya. Yang untuk di pembayarannya, beda billing maksudnya. Sebentar. Oke, masih destroy. Nah, terus kita kan maunya kita streamline proses development sama production, deployment kan. Menggunakan, ya itulah tugas kita sebagai DevOps kan ya. Nah,
itu nanti kita pakai Git gitu ya. Nah, di Git itu waktu di commit, dia akan nge-run Terraform, kemudian dia akan membuat EKS cluster khusus staging. Ya. Sama juga kalau waktu di Git dia merge ke merge ke production branch ya. Maka dia akan buat EKS ke production. Kalau ada update, ada merge lagi, sama dengan sistem immutable tadi ya. Dia akan ngupdate EKS-nya, misalnya podnya nambah, misalnya update nambah pod, atau ngupdate image di dalam podnya gitu ya, untuk ngupdate aplikasinya. Ya. Nah, itu pakai Terraform. Ya. Malah aku untuk itu cuman pakai dalam kasus itu aku cukup pakai Terraform aja. Karena yang lainnya udah masuk di dalam script Git-nya ini ya. Di apa? CI/CD-nya gitu ya. Walaupun untuk proses update juga aku pakai Ansible ya, secara terpisah gitu ya. Nah, terus bukan cuma staging sama prod ya. Tapi ada juga misalnya branch A. Bayangin kita membuat misalnya fitur apa ya? Contoh fitur login misalnya. Satu fitur login, satu buat fitur sign up. Ya. Nah, ini nanti dia akan provision EKS lagi. Beda lagi. Baru lagi ya. Jadi kayak on demand and disposable infrastructure gitu per branch. Ya, bisa kayak gitu. Jadi betul-betul testingnya itu betul-betul valid karena waktu kita git ke branch login, dia akan buat infrastruktur EKS ini ya semua satu cluster itu, bayangin aja, untuk ngetes branch kita. Ketika sudah aman, baru bisa kita merge ke staging. Jadi kita bisa buat sebuah deployment yang smooth tanpa ada downtime, bisa dibilang bukan tanpa ya, mungkin 99,5% lah. Nah, kayak gitu. Jadi yang mana misalnya staging ini idealnya ya, walaupun di lapangan staging ini yang pakai bukan cuma developer ya, tapi orang marketing juga pakai staging ya untuk demo. Harusnya kan ada lagi satu server demo misalnya. Nah, jadi kadang kalau kita ngerusak staging ini dikomplain sama orang marketing ya, tapi idealnya sih staging ini buat mainan lah istilahnya ya. Kita acak-acak di sini nggak apa-apa, jangan di sini di prod. Nah, itu intinya. Dan itu salah satu use case Terraform pakai EKS yang aku pernah kerjakan. Ya, apakah menjawab? Ya, menjawab Mas. Ada pertanyaan lain, silakan. Ya, Mas, mau nanya lagi Mas, melanjutkan yang pertanyaan yang tadi. Nah, di environment itu kan ada dua ya, Mas ya. Ada yang production sama yang staging. Nah, itu di-deploy dengan modul yang sama atau terpisah? Nah, ya. Oke, pertanyaannya bagus. Sebentar ya. Ini aku dari tadi pengen nunjukin ngedeploy, tapi karena internetku tengah jalan tadi mati. Bentar. Oke, satu. Nah ini kayak gini teman-teman ya. Komennya. Terraform apply var filenya dari ini best practice-nya ya. Staging.env terus auto approve. Jadi aku nggak apa istilahnya, state-nya itu nggak perlu aku cek, udah aku, karena ini untuk demo aja ya teman-teman. Tapi kalau untuk di real, nah ini kayak gini. Lihat teman-teman ya, ada plus ini. Nah ini artinya Terraform membuat resource ini teman-teman. Nah, terus dia akan ngasih tahu plan, ada 48 resource yang akan ditambahkan. Karena aku tadi auto approve, dia langsung jalan. Tapi kalau dia nggak auto approve,
dia ada interaktifnya. Dia akan minta yes or no kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, file terraform.state ini berubah kan tadi. Ya kan? Ke refresh tadi kan. Nah, dia ngupdate kan, teman-teman. Ketika ada perubahan di infrastrukturnya. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya Mas Indra tadi. Kalau di production sama staging gimana yang bedainnya? Nah, ya itu betul. Di lapangan ya bisa jadi ada beberapa resource yang nggak ada di staging tapi ada di production. Tapi by default sama ya harusnya ya antara staging sama production. Ya, yang bedain kan credentials-nya. Ya, yang satu itu di akunnya staging, yang satu di akunnya production. Nah, itu bedainnya. Nah, kayak gini. Jadi, dan state-nya juga beda ya, teman-teman. Nah, itu ada, sebentar aku tunjukin ya. Terraform, ada namanya Terraform Workspace. Nah, jadi ada yang namanya ini, teman-teman. Di Terraform itu ada yang namanya workspace. Jadi dengan workspace kita bisa membedakan state. Nah, ya. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Nah, ini kan ada, teman-teman lihat, ada terraform.tfstate.d ya. Nah, di dalam itu, karena aku pakai workspace, dia ada dua. Ada production, ada staging. Ya. Kalau enggak, nanti gimana Terraform tahu state antara satu, misalnya di staging ada 2 EC2, di production ada 3 EC2. Nah, state itu kan harus disimpan di TF state ya, di Terraform state. Nah, itu nanti kalau nggak pakai workspace gimana cara bedainnya? Nah, itulah kenapa ada namanya Terraform Workspace. Kalau kita lihat ya, workspace. Nah, itu tinggal di ini aja, teman-teman. Terraform Workspace New, Terraform Workspace List. Kalau di kasus ini aku cuma pakai satu ya, default. Nah, kita bisa nge-list apa aja. Nanti tinggal teman-teman buat aja Terraform Workspace New. Terraform Workspace New Staging misalnya. Nah, jadi ketika waktu mau ngeran Terraformnya, harus dipilih dulu workspace-nya, kayak gitu. Makanya pakai select ini. Terraform, nah ini. Nah, di sini aku pakai staging ya. Jadi ada 3, default, production, staging. Jadi ketika teman-teman mau ngupdate staging, ya udah Terraform, workspace, select, staging. Nah, kalau mau ngupdate production, ya udah Terraform, workspace, select, production. Baru nanti state-nya ini akan berubah karena dia disimpan di folder yang berbeda kayak gini. Nah, seperti itu ya. Dan ini harus pengalamanku ya, ini ngeran Terraform ini kayak mau mencet tombol nuklir, teman-teman ya. Jadi waktu itu sampai waktu update di production tuh aku nggak berani sendirian. Jadi aku minta temen untuk nemenin, untuk jadi istilahnya bukan ngawasin ya, double check. Istilahnya itu sanity check ya, cek kewarasan. Mungkin aku ada sedikit berhayalnya atau ada yang nggak teliti, namanya manusia ya. Jadi ada yang benerin gitu ya. Ketika udah oke aman, lampu hijau ya. Nah, itu mencet di enter di keyboard tuh keringetan, teman-teman ya. Bener-bener soalnya bener-bener mempengaruhi live production gitu ya. Kalau di staging nggak masalah, ini masalahnya di live production yang terus dipakai sama orang waktu itu ya. Nah, seperti itu.
Ya, itu sedikit cerita lah. Oke. Menjawab, Mas? Ya, terima kasih. Ya, Wah, itu ada yang tanya, jika gunakan Jenkins yang benar Git Jenkins TF atau Git TF Jenkins? Git Jenkins TF. Ya kan? Kan Git, kita commit, kan awal muasalnya itu kan di Git semuanya. Nah, ketika ada commit, kita track dengan pakai CI/CD kayak Jenkins. Baru Jenkins itu nanti yang akan macam-macam ya. Bisa execute Terraform, execute Ansible, dan lain-lain. Untuk Mas Angga, semoga menjawab. Nah, gimana? Sambil nunggu ini sebentar, nggak tahu sempat atau enggak. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Mas, satu lagi Mas. Itu kan tadi pada saat menjalankan Terraform apply itu ada parameter var ya. Itu fungsinya buat apa ya Mas? Ya, sebenarnya banyak banget yang belum kita pelajarin, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Nah, var itu kita bisa passing variabel di Terraform ini. Kan nggak mungkin kita expose variabel-variabel sensitif di sini kan, di code ini yang mana kita masukkan ke Git ini. Ya, ini db host, db user, db password. Kalau teman-teman lihat di sini, nah ini ya, variabel itu fungsinya untuk kita nge-populate variabel ke Terraform-nya. Jadi instead of kita nulis secara plain text di sini, yang mana itu sangat nggak mungkin kan password kita taruh di sini terus kita masukin ke version control kayak gitu ya. Nah, ya. Jadi best practice-nya ya kita. Ya, maksudnya yang di kiri itu Mas, itu kan ada staging.env ya. Nah, lanjut env. Nah, ini tadi. Jadi Terraform apply var file, kita panggil staging.env. Nah, contohnya ini env-nya. Ya. Jadi ini untuk supaya sebagai placeholder aja, ya. Jadi .example nanti developernya bisa ngisi password yang benernya kayak gini. Udah jelas, Mas? Oh, oke. Thank you. Cuman ini cuman beda. Jadi Ya, yang aku masukin ke Git itu yang .example. Jadi nanti programmernya tinggal tim yang lain tinggal copy paste, terus example-nya di delete gitu. Tapi yang dibaca itu yang env ini karena kita nge-refer-nya pakai staging.env ini. Kalau misalkan case-nya gini Mas, ada perubahan parameter ya, misalkan kita mau ganti spesifikasi dari EC2. Nah, kalau dari Terraform ini memungkinkan hanya untuk spesifik apply di resource tertentu nggak Mas? Jadi tanpa tanpa harus melakukan pengecekan keseluruhan gitu. Jadi cukup yang dicek dan di-apply hanya di resource yang kita inginkan. Apakah itu possible atau enggak? Iya, possible. Itu yang dihandle oleh Terraform. Kita nggak usah pusing masalah itu. Kita cuma nentuin apa hasilnya. Jadi misalnya kayak gini. Pokoknya aku mau mana ya? Ini karena aku pakai modul ya, jadi nggak kelihatan. Sebentar, aku tunjukin. Misal ini, pokoknya aku mau ini isi tuku ini mikro semua sesuai di Terraform file ini semuanya. Ada security group-nya, yang kebuka apa, port berapa. Tinggal ini kita rubah small aja, ya. Terraform nanti akan ngecek, oh ini berubah. Nanti dia akan ngasih tahu dia akan ngasih tahu kita bahwa ini ada perubahan. Bagaimana? Apakah mau diteruskan gitu? Mau diupdate? Kalau yes, nanti Terraform akan ngedestroy yang, nah itu yang perlu dicatat ya. Di-destroy yang lama, kemudian dia akan nge-restore dengan spesifikasi yang baru. Nah, makanya pakai proses immutable tadi. Makanya kalau kita ada database, lebih baik kita pakai yang manage atau jangan di satu EC2. Misalnya kita ada EC2 WordPress. Di dalam WordPress ini
kita ngeran database juga. Nah, jangan ya. Soalnya nanti kalau ke destroy, hilang. Ke destroy juga. Makanya kita pakai yang shared gitu. Dan itu akan otomatis Terraform yang ngasih tahu ini yang berubah gitu. Dan tapi tetap dia akan ngecek keseluruhan ya. Oke. Thank you, Mas. Ya, oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, tadi kan Terraform yang jalan ini ya. Ketika semua udah dibuat oleh Terraform, dia akan ngeran Ansible di sini. Bentar ya, ini aku tunjukin. Database terakhir dibuat, agak lama memang database ini. Nah, ketika sudah selesai database, nah ini ya, complete, baru provisioning with remote exec, connecting to remote host via SSH. Nah, ini execute Ansible-nya melalui Terraform. Nah, jadi, ini komen ya. Ini kalau misalnya, ini sama aja, ini benar-benar komen ya teman-teman. Komen bash, komen gitu ya. Misal kalau aku nggak mau execute Terraform, aku maunya cuman nulis hello world gitu. Nah, ini sama aja. Dia akan execute ini di sini, di lokal, karena lokal exec ya. Aku milihnya yang ini pakai professional. Again, another topic di Terraform gitu ya. Jadi, execute di sini. Tapi aku tidak mau manual, aku mau cuman sekali komen, dia juga nge-configure servernya. Aku mau install Docker, install WordPress, dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Ya, ini kalau dia masih Docker Compose Up ini lagi proses ngeran Dockernya. Nah, kalau dilihat di sini, nah ini udah jalan ini saja. Tapi nggak tahu nanti lihat hasilnya. Terusnya jalan. Nah, udah selesai. Dia akan nge-return URL ya. Nah, ini kalau kita coba buka di sini. Nah, maka kita punya fresh WordPress. Di dalam EC2 lengkap sama firewall-nya, VPC-nya, subnet-nya, database-nya. Gambarnya kurang lebih kayak gini. Nah, ini ada plugin-nya juga untuk generate ini otomatis ya, teman-teman. Nah, ini benar-benar production grade WordPress, bukan cuman sembarang WordPress ini ya. Ini production grade WordPress. Jadi istilahnya nggak sembarangan ya. Kita EC2-nya di public subnet, tapi database-nya kita sembunyiin di private subnet. Yang mana nggak bisa diakses langsung. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau nggak pakai Terraform ya lama ini teman-teman. Ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau tanya atau gimana. Mengingat jamnya udah persis jam 10. Silakan, Gina. Aku mau nanya dikit aja sih, gitu. Karena aku baru belajar Terraform, kayak baru mulai gitu. Jadi kalau misalkan kita pertama kali nge-build Terraform tuh, apakah ada komen tertentu yang kita bisa langsung dapetin modulnya gitu? Kayak misalkan kita kan npm install nih, gitu kan. Kan ada kayak folder .modulus atau ya kayak gitu. Apakah di Terraform tuh kayak gitu juga atau kita bikin file kayak main.tf atau yang lainnya tuh harus diketik manual gitu. Isinya tuh benar-benar ya udah kita cari tahu dari modulnya Terraform sendiri gitu. Dan misalnya nih kita udah punya kode Terraform gitu. Apakah satu kode itu bisa diterapkan ke misalnya 10 project name di GCP atau cloud provider lainnya gitu. Itu sih, Kak. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, itu namanya modules. Jadi memang kita tetap
manual satu-satu nulis Terraform-nya kayak gitu. Tapi contohnya kayak ini aku pakai modul karena ya again ya males. Males juga gitu ya. Ya mungkin untuk belajar kalian coba satu-satu, tapi Terraform juga nyediain namanya modules, yang mana kalau dilihat di sini, nah ini ada di registry, ini kayak Docker ya teman-teman. Jadi kayak Docker image gitu ya. Jadi ada registrinya dan ini ada example-nya. Nah ini official AWS udah buat providernya untuk Terraform, untuk VPC. Jadi segala hal mengenai provisioning VPC itu kita bisa pakai modul ini. Nah, sesimpel ini. Pakai VPC bla bla bla. Kalau manual contohnya mana ya? Manual itu oh iya, nggak ada contohnya. Ya kalau manual kita harus buat satu-satu pakai ini. AWS, Terraform VPC. Nah, jadi kita buat resource-nya satu-satu. Ya, resource AWS VPC. Nah, cuman perlu dicatat ya, ini ada kayak misalnya dia perlu apa nih? Dia perlu, nah ini scope ID, bla 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 segala macam. Nah itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi untuk resource ini dia perlu apa? Kita harus populate dulu. Misalnya kalau VPC IPAM ini belum ada, kita harus buat dulu kayak gitu. Nah ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini, resource AWS VPC IPAM ini dibuat dulu kan, karena ini nanti diminta oleh AWS VPC. Nah, agak sedikit ribet memang, harus baca dokumentasi. Tapi kalau kita nemu ini, kenapa enggak ya? Kalau ada yang susah, kenapa mesti yang gampang? Kebalik. Kalau ada yang gampang, kenapa mesti ada yang susah? Ya, nah kayak gini. Jadi kita cukup ngasih tahu seeder blocknya berapa, private subnet berapa, udah kita punya VPC. Nah, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, apa lupa aku tadi pertanyaannya. Yang kedua. Itu kalau misalnya kita punya satu kode nih Terraform Terus langsung diterapkan ke 10 project name yang berbeda gitu. Misalnya entah itu staging atau production gitu. kalau project name, Iya, kalau di GCP kan ngomongnya project name ya. oh Iya. bisa. Kalau cloud provider beda, itu nggak bisa ya. Harus kita buat Terraform-nya untuk provider itu, soalnya resource-nya kan beda-beda ya. Nah, tapi kalau project name ya jelas bisa, ya tinggal diganti aja di sini. Makanya itu tadi aku keluarin variabelnya. Nah, kayak gini. Ini region-nya misal, oke, aku mau pakai region lain, ya udah, sesimpel tinggal diganti ini aja. Udah di run, dia akan buat baru. Oke, terus kalau misalkan yang GitLab itu kalau nggak salah, kalau kita pakai GitLab tuh langsung bisa di-apply ke ini kan, masing-masing project name gitu. Aku belum pernah pakai sih, kalau nggak salah sih iya ya. Oh, oke. Tapi belum pernah pakai. Oke. Ya udah. Menjawab Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Terus ada file Terraform Ansible, saya mau coba di AWS Mas, kebetulan baru belajar Terraform. Boleh. Nanti mungkin aku share ada di, ya nanti aku share ke admin aja ya, Mas Adi ya. Ada di repoku sih. Harusnya, kalau nggak salah ya, nanti aku share. Ya, Sorry sama. Mas, mungkin itu ada pertanyaan dari Mas Zaki ya yang belum kejawab ya Mas. Oh, di mana ya? Kok nggak muncul di sini? Hilang di chatnya. Bisa mungkin
Oh, sebentar. Itu Mas pertanyaan dari Mas Zaki. Ya, sebentar ya. Sebentar, ini aku kasih. Oh ya ini. Silakan, kebetulan ini yang Mas Adi tadi ya. Saya lihat di situ di buku. Mas Indra ini lah. Melanjutkan pertanyaan tadi, mau tanya berarti yang di dalam workspace tadi cuma TF saja ya Mas? Betul. Ya, pertanyaan dari Mas Zaki. Nah, Ya, untuk Mas Indra yang ini, berarti workspace itu di TF state-nya aja, ya betul Mas. TF state-nya aja yang dibedakan, yang lain sama. Karena kan kita mau infranya yang udah kita tentuin di TF kan ya, tapi state-nya kan beda-beda setiap akun gitu ya, atau setiap environment. Untuk yang Mas Zaki ini aku nggak kelihatan ya. oh enggak Mas, udah kejawab sih Mas, yang dari pertanyaan itu. Oh, sudah kejawab. Oke. Ya. Terus bagaimana teman-teman? Silakan. Kalau mulai karir DevOps, apakah harus jadi programmer dulu Mas bagusnya? Waduh ya. Ya. Harusnya sih iya ya. Kalau menurutku ya. Kalau mulai karir DevOps harus jadi programmer ya. Kalau bisa dibilang sih susah juga ya. Nggak harus ya. Sebenarnya sih nggak harus. Cuman kalau kita sedikit tahu tentang sebenarnya DevOps nggak perlu tahu urusannya development ya. Misalnya kita DevOps di suatu organisasi, terus kita ini organisasi ideal ya, bukan kayak satu orang jadi Superman gitu enggak ya. Tapi satu organisasi ya satu role kita fokus di DevOps aja, karena di DevOps itu pun udah banyak yang bisa yang diperlukan gitu ya, untuk memastikan antara development permintaannya itu smooth sampai ke deployment kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak perlu tahu masalah developmentnya itu ya, coding developmentnya itu kita nggak care masalah itu. Tapi ya alangkah baiknya, ya betul, alangkah baiknya aja betul. Harusnya kan full stack dulu ya. Full stack ini agak ambigu juga. Ya, betul. Cari pekerjaan DevOps remote di mana? Di LinkedIn ada, terus melalui orang dalam juga bisa. Kalau mau karir, apakah programmer? Kebetulan baru lulus. Oh iya, kalau sarannya baru lulus mungkin bisa nyoba. Ya, programming itu skill basic ya menurutku teman-teman. Tapi nggak perlu jadi programmer, cuman minimal tahu programming gitu. Skill apa aja yang perlu ini pertanyaannya udah mulai dari Terraform sekarang ke arah ya, HR ini ya. Skill apa aja yang perlu dikuasai dan ada tulis di CV. Ya Kak, skill yang kamu tulis di CV itu yang kamu kuasai gitu aja. Jangan terus kamu ikut ini langsung kamu tulis Terraform gitu ya. Tapi ya buat portofolio lah. Ini kenapa kok jadi kayak mentoringnya ya? Skill gini ya.
Mas, best practice untuk server on-premise yang mana server menggunakan HCL dan VMware, bagusnya seperti apa? Untuk server yang mana server menggunakan. Nah, ini kalau yang VMware ini aku belum pernah pakai ya, tapi ada Terraform kalau nggak salah. VMware provider. Aku terus terang belum pernah pakai VMware ya. Coba dilihat aja di Terraform itu harusnya ada sih support ini. Mas, kalau baru pertama belajar Terraform pakai AWS, untuk biayanya berapa ya untuk langganan AWS-nya? Apa ada saran Mas, sedia budget berapa untuk belajar? Wah, ini memang waktu itu aku lumayan ya budgetnya. Soalnya waktu itu mainnya pakai Kubernetes, itu mahal. Memang harus ada budgetnya, tapi ya cari yang gratisan itu bisa sih. Kalau nggak salah daftar baru itu dapat kredit dari AWS-nya. Mas Agus. Budget nggak tahu ya, nggak bisa diprediksi, susah prediksinya. Bisa, tapi untuk prediksi budget sama belajar waktunya lebih lama prediksi budgetnya. Ini on-premise dan manageable by VMware. Dan gimana connect Terraform ke virtual server yang di VMware-nya. Wah, ini panjang ceritanya ya, Mas Angga ya. Kalau kita bahas sekarang. Bisa dieksplor di dokumentasi Terraform ya. Oke. Mana teman-teman? Yang lain? Atau sudah cukup? Hostnya? Ini mau sampai jam berapa, teman-teman? Ya. Kalau begitu aku kembalikan ke host ya, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah join dan sharing di materi slide maksudnya. Ya, jazakumullah khair. Terima kasih teman-teman. Untuk materi nanti kita coba tanya ke hostnya, nanti hostnya yang akan koordinasi ke aku ya teman-teman. Ya, terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada yang salah. Ya, aku kembalikan ke host ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Bilal atas penyampaian materinya pada workshop malam hari ini. Terima kasih sudah share banyak hal tentang Terraform dan Ansible. Untuk materi nanti coba kita koordinasikan. Kalau bisa di-share nanti akan kami share di komunitas insya Allah. Oh iya, kita mau umum nih, kalau kita ada diskon prepaid sampai 27 November besok untuk online class kita, yaitu Machine Learning on Production dan LLM on Production. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik belajar Machine Learning atau LLM, tapi nggak belajar gimana caranya shipping model AI-nya ke production,
Ini kelas yang teman-teman bisa jadiin pilihan sih, karena benar-benar step by step nanti kelasnya, dan interaktif langsung nanti sama pengajarnya. Untuk desain kelasnya akan seperti online workshop malam hari ini, kurang lebih. Nanti untuk selengkapnya tentang kelas machine learning dan LLM-nya, teman-teman bisa cek di link yang sudah saya share di grup komunitas. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan, karena waktu juga sudah larut malam. Saya Muhammad Ainun Najib, mewakili Ruby Talib AI. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyelenggaraan online workshop pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga bisa ketemu di next online workshop selanjutnya. Ya, sampai jumpa dan selamat beristirahat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.